Gue tanya dulu ya, kalau ada orang bilang, ayo bakar diri kita rame-rame, nanti kita masuk surga, lo ikut nggak? Kedengarannya gila kan? Tapi ini beneran terjadi. Bukan di film, bukan di cerita fiksi, tapi nyata. Nama sektenya susah diingat sih. Movement for the Restoration of the Ten Commandments of God. Tapi orang-orang lebih suka nyebutnya sekte rumah api. Karena, ya lo bakal ngerti kenapa disebut begitu nanti. Jadi awalnya tuh biasa aja. Di Uganda ada 2 orang. Satu mantan pelayan bar, satu lagi supir taksi. Tiba-tiba bilang mereka dapat wahyu dari Bunda Maria. Mereka ngomong, dunia bakal kiamat tanggal 31 Desember 1999. Kalau lo pengen selamat, gabung sama kita. Orang-orang yang miskin, putus asa, atau bingung sama hidup, akhirnya ngikut. Mereka ninggalin keluarga. Mereka nyerahin semua harta. Dan mereka hidup dalam aturan aneh. Gak boleh bicara. Gak boleh makan lebih dari sekali sehari. Gak boleh berhubungan dengan orang luar. Hari-hari terus berjalan dan makin banyak yang gabung. Di satu titik jumlahnya ribuan. Mereka benar-benar percaya dunia bakal meledak pas tahun baru 2000. Mereka siap banget. Tapi tanggal 1 Januari 2000 lewat, matahari masih terbit, dunia masih ada, nggak ada kiamat. Dan mulai deh, satu persatu dari mereka mulai bertanya-tanya, loh, katanya kiamat? Orang mulai marah. Ada yang minta harta mereka balik, ada yang mau keluar, dan itulah titik balik paling gelap dari semuanya. Jadi pemimpin sektenya bilang, tenang, kita tetap akan ke surga. Tapi caranya beda. Kita akan naik bersama-sama. Mereka kumpul di dalam gereja kecil. Pintu-pintu dikunci dari luar. Minyak tanah disiram ke seluruh ruangan. Dan ya, gereja itu dibakar hidup-hidup. Lebih dari 570 orang, termasuk anak-anak, tewas dalam kobaran api. Mereka duduk rapi, nyanyi lagu rohani, dan menunggu langit terbuka, tapi yang datang cuman api, asap, dan kematian. Tapi yang lebih serem lagi adalah, ini bukan sekadar bunuh diri massal. Penyelidikan menunjukkan, banyak dari mereka tidak mau mati. Ada yang dikunci, dipaksa, bahkan dibunuh sebelum dibakar. Mayat-mayat lain ditemukan dikubur di rumah pemimpin sekte. Beberapa bahkan tanpa kepala. Dan yang paling gila, pemimpin sektenya nggak pernah ditemukan. Sampai sekarang masih buron, masih hidup, atau masih cari pengikut baru? Kadang yang paling serem di dunia ini bukan hantu, bukan setan, tapi manusia. Manusia yang bisa bikin orang percaya, nurut, sampai mereka rela mati terbakar demi janji kosong. Dan yang bikin merinding, sekte kayak gini masih ada sampai sekarang. Cuman bentuknya aja yang beda. Kalau kamu ketemu yang ngajak mati rame-rame demi surga, ingat kisah ini. Subscribe ke Hororlogi, biar kamu nggak ketinggalan kisah kelam yang lebih serem dari film manapun. Karena kadang, kebenaran jauh lebih menakutkan dari fiksi.